Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, saat ini di hadapan kita sudah ada dua produk agen hayati yang mengandung mikroba ataupun mikroorganisme bakteri yang bermanfaat sebagai pembenah tanah. Artinya, sebagai pembenah tanah di sini, dia berfungsi menyehatkan tanah kita, ya, memperbanyak kandungan mikroorganisme di dalam tanah kita, sehingga nantinya tanah menjadi lebih sehat, subur, dan kemudian tentunya akan meningkatkan hasil produksi pertanian kita. Sahabat semua, di kesempatan kali ini saya akan mencoba mengulas kedua produk ini, atau lebih tepatnya mungkin saya akan membandingkan kedua produk agen hayati ini mulai dari fungsi ataupun penggunaannya, kemudian selanjutnya komposisi ataupun kandungannya, dan yang terakhir tentunya kita akan juga melihat ya harga dari masing-masing kedua produk ini. Semoga nantinya dari hasil ulasan ataupun perbandingan antara kedua produk ini kita dapat melihat keunggulan dan kelemahan masing-masing produk agen hayati ini. Nah, jadi sebelum kita mengulas satu persatu ya, terlebih dahulu saya memperkenalkan kedua produk ini yang mungkin saja sahabat semua sudah ketahui ataupun sudah sering menggunakannya. Yang pertama di sini adalah EM4 ataupun Effective Microorganism 4. Nah, EM4 ini merupakan produk agen hayati yang mengandung mikroba yang sudah cukup lama ya beredar di pasaran. Saya rasa semua kalangan petani termasuk sahabat mungkin sudah sangat mengenal EM4 ini ataupun sudah sering menggunakan EM4 ini. Saat ini di pasaran saya melihat kalau tidak salah ada 4 buah lini produk ataupun variasi dari EM4 ini. Yang pertama tentu saja yang ini yang kemasan warna kuning ini EM4 untuk tanaman ataupun untuk pertanian. Kemudian yang kedua ya, sepengetahuan saya ada yang untuk perikanan. Selanjutnya ada yang untuk peternakan, dan yang keempat ya saya lupa ya untuk apa, tapi kalau tidak salah ada 4 variasi produk EM4 ini sekarang. Namun yang paling lama mungkin kita lihat di pasaran adalah EM4 yang kemasan kuning ini yang untuk tanaman ataupun pertanian. Nah, selanjutnya di sini yang kedua ya sebagai pembanding ada M21 Decomposer. Nah, untuk M21 Decomposer ini sendiri, saya pribadi mungkin baru mengenalnya 1 atau 2 tahun belakangan ini. Jadi, apabila dibandingkan dengan EM4 ini, tentu M21 ini masih produk baru ya, karena E4 ini saya sudah mengenalnya dari dulu, bahkan orang tua saya sudah menggunakan E4 ini dulunya. Nah, jadi sahabat semua, jadi itu mungkin sekilas nanti produk yang akan kita bandingkan. Jadi yang pertama ada E4 ya, kemudian yang kedua ada M21 Decomposer. Sahabat semua, jadi mari pertama kita lihat untuk fungsi ya ataupun penggunaan dari produk ini. Jadi kegunaannya, yang pertama E4 mungkin kita lihat dulu. E4 ini ya, di sini kalau kita lihat ya dari petunjuk pemakainya dapat digunakan untuk pembuatan pupuk bokasi padat. Dalam artian ini kita dapat membuat pupuk organik padat ya, seperti pupuk kandang ataupun pupuk kompos. Kemudian yang kedua untuk pembuatan pupuk bokasi cair ataupun pupuk organik cair ya, seperti pupuk organik cair dari kotoran hewan ataupun urin hewan ya, kemudian dari air cucian beras ataupun air leri serta air kelapa ya. Dapat juga mungkin pembuatan
pupuk organik dari limbah dapur. Nah, jadi kita bisa menggunakan E4 ini. Nah, jadi itu dia ya untuk E4 ya, fungsi ataupun penggunaannya. Kemudian kita lihat untuk M21 decomposer ini. Nah, M21 decomposer ini kalau kita lihat di cara pakainya ini dapat digunakan pertama untuk pembuatan pupuk kandang ataupun pupuk kompos. Nah, ini sama sebenarnya dengan E4 tadi ya, pembuatan pupuk bokasi padat ataupun pupuk organik yang padat. Nah, kemudian yang kedua ya, dapat digunakan untuk penyemprotan lahan. Di sini untuk menyemprot lahan dapat dicampurkan dengan berbagai jenis pestisida ataupun herbisida kimia. Kemudian yang ketiga dapat digunakan untuk pengocoran lahan. Nah, dalam pengocoran lahan juga dapat dicampur dengan pupuk kimia. Selanjutnya yang keempat dapat digunakan untuk pembuatan POC urin ya. Jadi ini sama dengan E4 tadi ya, dapat digunakan untuk pembuatan pupuk organik cair ataupun bokasi cair. Selanjutnya yang terakhir adalah untuk penyemprotan kandang. Nah, di sini mungkin E4 karena sudah punya produk sendiri untuk peternakan, jadi tidak dicantumkan mungkin di sini ya. Tapi pada dasarnya E4 juga dapat digunakan untuk penyemprotan kandang. Nah, sahabat semua, jadi kalau kita lihat ya di sini untuk penggunaan ataupun fungsinya M21 ini lebih banyak ya, walaupun ya memang di tempat saya ini ya ataupun di daerah saya E4 ini juga sering digunakan untuk penyemprotan lahan ya. Jadi saat pengolahan lahan sering di sini teman-teman petani menyemprotkan E4 ini ya, fungsinya untuk memperkaya mikroorganisme yang ada di dalam tanah pertanian kita. Nah, jadi pada dasarnya dari fungsi ya ataupun penggunaannya ya hampir-hampir sama ya. Kemudian yang kedua kita lihat dari segi komposisinya. Nah, kembali kita lihat di E4 dulu. Nah, E4 kita lihat komposisinya di sini. Kita lihat dari komposisi bakterinya saja ya. Nah, di sini ada 2 bakteri ya sebagai bahan aktifnya, yaitu pertama Lactobacillus dan yang kedua Saccharomyces. Nah, jadi itu dia untuk mikroba yang terkandung di dalam E4 ini. Nah, kedua bakteri ini tentu berfungsi sebagai dekomposer ya ataupun agen ya fermentasi dalam pembuatan pupuk organik tadi. Nah, jadi nanti manfaat daripada bakteri ini ya, ini nanti fungsinya bakteri fungsionalnya nanti sebagai penambat nitrogen, kemudian pelarut fosfat dan penghasil fitohormon ataupun di sini fitohormon seperti ZPT ya, baik itu hormon-hormon auksin ya, sitokinin ataupun gibberellin. Nah, jadi itu dia untuk komposisinya. Di sini E4 ada 2 bakteri. Nah, jadi E4 kemudian sekarang M21. Nah, M21 kita lihat untuk komposisinya. Nah, untuk M21 ini untuk bakterinya kalau kita lihat di sini bakteri yang pertama adalah Lactobacillus. Nah, Lactobacillus kalau tidak salah tadi di E4 ini ada juga ya. Jadi sama-sama mengandung bakteri Lactobacillus. Kemudian yang kedua adalah bakteri yaitu Azotobacter ya. Dan yang ketiga ada bakteri Rhizobium. Dan selanjutnya ada
Pseudomonas. Nah, jadi itu bakterinya. Kemudian di sini juga ya mengandung Trichoderma. Nah, jadi Trichoderma ini merupakan mikroba ya, ataupun mungkin ini mikroorganisme berupa jamur ya, yang berfungsi sebagai antifungal ataupun anti jamur yang mengganggu ataupun membawa ya penyakit pada tanaman kita. Jadi Trichoderma ini sebenarnya jamur yang berfungsi untuk melawan jamur lain. Jadi ini jamur baik ya, yang kemudian untuk membasmi jamur ataupun melawan jamur lain seperti jamur fusarium ya, yang menyebabkan penyakit layu. Nah, kemudian di M21 ini juga mengandung, di sini ada yaitu Actinomycetes ya. Jadi Actinomycetes ini kalau tidak salah ini sebenarnya bakteri juga ya. Jadi bakteri yang berfungsi sebagai pendekomposisi ya zat selulosa ataupun kitin ya pada bahan organik yang kita dekomposisikan. Dan juga dia berfungsi sebagai antibiotik ya bagi mikroba patogen. Nah, jadi kalau Trichoderma tadi ya berfungsi untuk melawan jamur lain ya, jamur jahat yaitu jamur yang tidak baik ataupun jamur yang menyebabkan penyakit pada tanaman kita. Actinomycetes ini melawan bakteri patogen ya yang lain. Nah, yang mungkin dapat merugikan tanaman kita. Nah, jadi itu dia dari segi komposisi. Kalau kita lihat tadi di EM4 ini ya ada 2 bakteri. Kalau di M21 ya berarti ada 5 bakteri dan 1 jamur ya, yaitu Trichoderma. Nah, itu dari dekomposisi. Nah, kemudian selanjutnya mungkin saya akan membahas ya sedikit dari harga. Nah, di sini untuk EM4 ini harganya berkisar ya saat ini di tempat saya waktu itu saya beli sekitar Rp25.000. Ini untuk EM4. Nah, untuk M21 ini sendiri pada dasarnya di daerah saya belum ada saya lihat. Jadi ini saya beli online. Nah, kalau tidak salah di marketplace ya ataupun di tempat toko online itu harganya berkisar antara 65.000 sampai 70.000-an. Nah, jadi dari segi harga M21 ini lebih mahal dibandingkan dengan EM4. Namun sebenarnya itu sebanding dengan kandungan dari M21 ini sendiri. Nah, jadi sahabat semua, mungkin ya itulah sekilas ya perbandingan dari EM4 dan M21 decomposer. Nah, kalau sahabat bertanya ya, kira-kira saya memilih yang mana? Nah, untuk saat ini saya memang memilih M21 decomposer karena dari segi kandungannya itu lebih banyak ya mikrobanya, yang tentunya di zaman sekarang ini ya apalagi memang lahan saya itu sudah lahan yang cukup tua, dibutuhkan mungkin asupan ya ataupun kita pemberian mikroba ya di dalam tanah kita menjadi lebih banyak. Karena kalau kita di lahan kita itu kekurangan mikroba di dalam tanahnya, itu akan membuat tanahnya mati ya ataupun berkurang produktivitasnya. Sehingga walaupun harganya lebih mahal M21 hampir 3 kali lipat, saya memilih M21. Namun demikian ya, untuk pilihan saya kembalikan kepada sahabat lagi. Bisa memilih EM4 ataupun M21. Namun saya menganjurkan memang
paling tidak saat pengolahan lahan itu kita perlu memperkaya ya mikroba di dalam tanah kita. Baik itu dengan E4 ataupun M21. Caranya ya disemprotkan ataupun dikocorkan ke lahan kita, ataupun memang bisa dengan cara ya memberi pupuk kandang. Nah, kalau kita memberi pupuk kandang saat pengolahan lahan, tentunya kita menggunakan salah satu produk ini ya untuk agen hayatinya. Nah, demikian saja sahabat semua pada kesempatan kali ini ya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam penjelasan saya, mungkin karena pengetahuan saya yang belum ya mumpuni ya, saya mohon maaf. Mungkin ada hal-hal yang kurang, silahkan ditambahkan di kolom komentar. Demikian juga apabila ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Demikian saja saya akhiri. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.